Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arah Herawan dari kelas 28D PGSD Bone WIB NN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep dasar asesmen pembelajaran. Nah, yang pertama, tes. Tes adalah suatu prosedur untuk mendapatkan perilaku seseorang yang dievaluasi menggunakan prosedur standar. Nah, adapun fungsi tes secara umum adalah yang pertama itu sebagai alat asesmen terhadap peserta didik, yang kedua sebagai alat asesmen keberhasilan program pembelajaran. Nah, tes lebih dominan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, sedangkan non-tes cenderung digunakan mengukuran efektif dan psikomotorik. Yang kedua itu pengukuran atau measurement. Nah, secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukurannya akan selalu berupa angka. Nah, untuk keperluan pengukuran diperlukan alat ukur dan satuan untuk besaran atau ukuran tertentu. Nah, ukuran jarak diukur dengan meteran. Besaran massa diukur dengan timbangan atau neraca, dan ukuran besaran waktu dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, yang ketiga itu adalah asesmen. Asesmen adalah satu proses yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses belajar peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua atau lebih alternatif yang diinginkan. Yang kelima adalah keterkaitan evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Nah, melakukan asesmen selalu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai instrumen untuk mengukur tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, hasil pengukuran ini berupa angka bersifat kuantitatif baru akan bermakna jika dibandingkan kriteria tertentu. Nah, hasil yang diperoleh dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Tujuan dan fungsi prinsip asesmen. Tujuan asesmen. Tujuan asesmen adalah untuk menilai kemampuan individual melalui tugas-tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik, membantu guru untuk mengajar lebih baik, dan menentukan strategi pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua itu adalah fungsi asesmen. Nah, bagi guru, asesmen dapat berfungsi sebagai umpan balik pada program jangka pendek sehingga dapat dilakukan, dikoreksi, atau membantu perbuatan laporan dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Bagi peserta didik, asesmen dapat berfungsi sebagai memantau kemajuan yang dicapai dan berusaha untuk pencapaian yang lebih baik. Sedangkan bagi orang tua, asesmen berfungsi memberikan informasi tentang keunggulan dan kekurangan anaknya di sekolah, mendorong dan mengarahkan orang tua untuk memberikan bimbingan di rumah. Yang ketiga, prinsip asesmen. Yang pertama itu adalah prinsip validitas, kedua prinsip reliabilitas, ketiga prinsip kompetensi, keempat prinsip komprehensif, kelima prinsip objektivitas, dan yang terakhir adalah prinsip mendidik. Nah, asesmen kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di ranah kognitif ini, klasifikasi yang paling sering digunakan untuk rahasia kognitif adalah taksonomi Bloom tahun 1984 yang terdiri atas 6 level kemampuan dan keterampilan berpikir intelektual. Karena aspek kognitif tersebut adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, teknik asesmen ranah kognitif ini dapat digambarkan lebih banyak ke arah pengetahuan, sehingga instrumen yang paling banyak digunakan adalah tes. Bentuknya itu bisa tertulis, lisan, atau perbuatan. Ranah afektif, cukup ranah afektif dari taksonomi Bloom diuraikan oleh Gordon tahun 1955. Di ranah psikomotorik, yaitu pengelompokan level ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, refleks movement, gerakan fundamental, dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.